Jika kamu kehilangan hak untuk mewarisi properti keluarga Sucipto, apa yang akan kamu dan aku lakukan di masa depan? Jangan lupa, nama belakang kita adalah Sucipto, bukan Hadid. Apakah kamu masih mengharapkan kakek dan nenek memberi kami bagian dari warisan? Namun, Jeffy hanya bisa mengeluh tentang kata-kata ini di dalam hatinya, dan tidak bisa mengatakannya di depan saudara perempuannya. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa saudara perempuannya terlalu kuat dalam konsep benar dan salah, sangat kuat, hampir tidak ada ruang untuk mediasi. Jika dia mengatakan ini secara langsung, dia tidak akan mendengarkan, tetapi akan memalingkan wajahnya ke arahnya. Memikirkan hal ini, Jeffy sangat tertekan, dan berpikir, "Hei, kamu lebih cocok dengan nama itu daripada aku." Dia berpikir, Jeffy setuju dengan sudut pandang Ayu, dan mengangguk lagi dan lagi. "Ayu, kamu benar, hal semacam ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, apalagi kamu, aku juga tidak bisa memaafkannya." Ayu tidak berbicara, dia tahu bahwa jika kakaknya berkata demikian, pasti ada hal lain. Sesuai prediksi, Jeffy berbalik dan menghela nafas, "Tapi, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, jika kita memalingkan wajah kita dengan kakek, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, dan kita tidak bisa memberinya hukuman yang berarti." Setelah jeda, Jeffy merentangkan tangannya, "Biarkan dia menerima sanksi hukum seperti yang kamu katakan." "Tidak mungkin, orang tua itu selalu berhati-hati. Tidak pernah ada lebih dari satu firewall. Kamu bilang dia sengaja membunuh orang. Ada bukti langsung?" "Selama tidak memiliki bukti langsung, bisa dikatakan kami sengaja melakukan fitnah. Jika itu benar-benar tidak mungkin, dia bisa mendorong seseorang ke atas tas. Dia bisa menemukan terlalu banyak orang yang membawa tas itu. Selama dia berbicara, aku tidak tahu berapa banyak orang yang terburu-buru untuk menyalahkannya. Tahukah kamu berapa banyak kambing hitam yang dibesarkan oleh Anton dan kakek? Datanglah masalah apapun, ini adalah firewall orang tua itu. Jika kita tidak memiliki sumber daya dan koneksi keluarga Sucipto, apalagi menjatuhkan kakek, bahkan Anton, kita tidak akan bisa menjatuhkannya." Ayu terus mendengarkan dalam diam, dan setelah Jeffy selesai berbicara, dia bertanya kembali, "Kapan kamu mengatakan bahwa kamu akan menjatuhkannya?" Jeffy juga bertanya, "Lalu, apa tujuanmu?" Ayu Sucipto berkata dengan serius, "Aku menuduhnya, mungkin dia punya banyak cara untuk menghindari sanksi, tapi kamu harus tahu, jika apa yang kutuduhkan tidak benar, dia bahkan tidak perlu menghindar. Yang aku inginkan adalah keadilan. Ini adalah keadilan dalam banyak hal. Bukan hanya hasil keadilan, tetapi juga keadilan proses dan prosedural. Aku tahu bahwa keadilan hasil sangat sulit, tetapi keadilan prosedural ada dalam kekuasaanku. Jadi aku harus mulai mengajukan keluhan terhadap dia hari ini." Jeffy tertekan untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa sebenarnya Ayu tidak punya pengaruh. Karena keluarga Sucipto selalu menjaga informasi pribadi keturunannya dengan sangat baik. Dunia luar tidak tahu nama keturunan keluarga Sucipto, dan tentu saja, mereka tidak tahu siapa Jeffy atau Ayu. Tapi Jeffy memang berbeda sekarang. Kecelakaan mobil di terowongan gunung terlarang di Jakarta dikenal sebagai insiden Putri Diana Indonesia dan telah dipublikasikan melalui video pengakuan dalang. Dan sebenarnya, penduduk Eropa hanya sekitar setengah dari Indonesia, tetapi pengaruh Putri Diana sangat jauh jangkauannya, sedangkan Indonesia memiliki hampir 2 kali lipat penduduk Eropa, dan pengaruh urusan Lina dan Ayu tentu saja sangat jauh jangkauannya. Dalam beberapa tahun terakhir, internet menjadi semakin berkembang, dan orang-orang menjadi semakin bersemangat akan segala jenis keadilan dan keadilan. Begitu beberapa kasus terjadi yang bisa menggugah kemarahan rakyat biasa, meski yang pihak-pihaknya hanya rakyat biasa, akan menimbulkan gegap gempita di internet. Baik pengasuh yang tidak bermoral dan kejam, atau kaki tangan kecantikan si pembunuh,
telah menerima kecaman dari orang-orang. Apa yang terjadi pada Lina dan Ayu tidak hanya sifatnya yang buruk, kasih sayang keluarga yang sia-sia, dan kemanusiaan yang musnah, tetapi juga melibatkan keluhan antara raksasa atas, dan perhatiannya tentu saja luar biasa. Oleh karena itu, Jeffy hampir dapat menyimpulkan bahwa begitu Ayu mengutuk orang tua itu dan memintanya untuk menyerah pada konferensi pers, akan ada dukungan dan bahkan petisi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, meskipun orang tua itu memiliki lapisan firewall, dia dapat melarikan diri secara kebetulan. Tapi kutukan besar seperti itu pasti akan membuatnya terkelupas. Memikirkan hal ini, Jeffy ragu-ragu dan berkata, "Ayu, apakah kamu ingin berbicara dengan kakek?" Ayu mengerutkan kening, "Apa yang harus aku bicarakan dengannya?" Jeffy berkata dengan sangat serius, "Tentu saja ini tentang kompensasi. Kamu akan memalingkan wajahmu dengannya sekarang. Tetapi kakak laki-laki itu juga harus mengingatkanku bahwa jika masalahnya benar-benar tidak dapat diterima, bahkan jika kamu memasukkan lelaki tua itu ke penjara, kamu harus melakukannya. Tidak memiliki manfaat yang substansial. Selain itu, lelaki tua itu pasti akan mengatur untuk keluarga Sucipto sebelum masuk penjara. Tapi pengaturan itu pasti akan mengecualikan semua keluarga kita. Saat itu, dia akan dipenjara. Apa yang harus kita lakukan? Kamu adalah cucu tertua dari keluarga Sucipto. Jika kamu tidak putus asa dengan keluarga Sucipto, maka kamu masih generasi kedua terkaya di negara ini. Selama kamu memiliki aura keluarga Sucipto, kamu dapat menikah dengan keturunan keluarga atas di masa depan. Bahkan keluarga kerajaan Eropa, mustahil bagi mereka untuk menemukan rasa superioritas di depanmu. Namun, begitu kamu menarik garis yang jelas dengan keluarga Sucipto, kamu akan benar-benar hilang. Apa yang akan terjadi pada hidupmu, pernikahanmu, dan kebahagiaanmu di masa depan? Dan kamu harus memikirkannya, tapi tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kamu tidak memiliki aura keluarga Sucipto. Tapi jika kamu melawan keluarga Sucipto, itu akan sangat merepotkan. Siapa yang berani menikahimu di masa depan? Jika mereka menikahimu, mereka akan menjadi musuh keluarga Sucipto. Ayu tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Saudaraku, di dunia ini, kecuali dermawanku, aku tidak melihat siapapun. Apakah dia adalah keturunan dari keluarga top atau apakah dia adalah seorang cucu? Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan Eropa, itu tidak berharga di mataku." Apa yang Ayu katakan berasal dari hatinya. Tapi itu juga yang dengan sengaja ingin dia katakan kepada kakaknya. Sejak dia memastikan bahwa Jeffy telah sepenuhnya berpaling ke samping, dia telah memulai rencananya sendiri, yang hanya memiliki 4 kata. Rencananya adalah menghitung. Dia tahu bahwa Jeffy pasti akan menyampaikan kata-kata ini kepada Chen Sucipto untuk selamanya. Itulah tujuan aslinya. Begitu Jeffy mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu bahwa Ayu dan ibunya diselamatkan oleh dermawan kali ini. Dia juga tahu bahwa dermawan ini memiliki identitas misterius dan kekuatan superior. Di masa lalu, 2 master teratas dari keluarga Sucipto adalah Tuan Henrico dan Lukas. Tuan Henrico hampir saja menembus meridian ketiga. Lukas bahkan lebih kuat, dia hampir bisa menembus meridian ketiga. Tetapi bahkan kekuatan Lukas tidak akan sama dengan seorang master di antara para ninja Jepang. Namun pada awalnya di Jepang, dermawan dengan mudahnya membunuh beberapa ninja, salah satunya adalah Master Ninja. Dihitung dengan cara ini, kekuatan dermawan setidaknya bisa mengalahkan Lukas 2-3 kali lipat. Sekian dulu ya video kali ini,
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.